Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vida Mayanti. Saya dari S1 Keperawatan 7B. Untuk pertemuan kali ini, jadi saya akan menjelaskan analisa jurnal dari jurnal nasional dan jurnal internasional guna untuk memenuhi tugas keperawatan kritis. Untuk poin-poinnya, yang pertama ada peneliti, yang kedua tahun, ketiga judul, metode penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, jumlah responden, kriteria responden, instrumen atau alat ukur, cara pengumpulan data, hasil dan pembahasan, kelebihan jurnal, kekurangan jurnal, dan rekomendasi. Untuk selanjutnya, kita mulai saja. Poin peneliti jurnal 1 yaitu Nurul Iklima, Heni Susana Mediani, Ayu Prawesti. Untuk jurnal yang kedua ada Celine Gelinas, Martin Fortier, Chantal Pins, Liz Filion, dan Kathleen Puntilo. Untuk tahunnya, jurnal yang pertama tahun 2019 dan jurnal yang kedua 2017. Selanjutnya untuk poin judul, jurnal nasional berjudul Pengkajian dan Manajemen Nyeri di Ruang Intensif. Jurnal yang kedua yaitu jurnal internasional yang berjudul Pain Assessment and Management in Critically Ill Intubate, a Retrospective Study. Poin selanjutnya ada metode penelitian. Untuk jurnal yang pertama menggunakan metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dan jurnal yang kedua, desain deskriptif digunakan untuk studi kuantitatif ini. Karena data dikumpulkan dari file medis pasien rawat inap masa lalu. Penelitian ini retrospektif. Selanjutnya untuk poin waktu penelitian. Jadi jurnal yang pertama, jurnal nasional itu pada bulan Mei 2019 dan jurnal yang kedua itu jurnal internasional pada bulan Maret 2017. Untuk tempat penelitian, jurnal yang pertama di Tasikmalaya dan jurnal yang kedua Amerika Serikat. Selanjutnya jumlah responden. Untuk jurnal yang pertama tidak disebutkan jumlah responden oleh penulis. Dan untuk jurnal yang kedua, jumlah responden sebanyak 52 orang yang terdiri dari wanita 21 dan pria 31. Kriteria responden pada jurnal 1 itu sendiri, klien dengan keluhan nyeri di ruang intensif. Dan untuk jurnal yang kedua, pasien dirawat di rumah sakit karena yang pertama ada kondisi jantung bisa sampai 27%, ada pendarahan otak, cedera kepala, trauma lain, kanker, penyakit paru-paru, penyebab lain. Dan dalam kebanyakan kasus, mereka telah menjalani pembedahan. Tipe yang paling umum adalah bedah saraf. Ada bedah jantung, bedah toraks, ada kecelakaan kendaraan bermotor, ada ditabrak mobil, atau ada penyebab lain. Untuk instrumen atau alat ukur pada jurnal yang pertama itu ada disebutkan di sini tidak ada alat penilaian nyeri yang paling efektif secara luas saat ini ditempatkan untuk menilai rasa nyeri pada pasien. Beberapa alat penilaian klinis yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur rasa sakit pada pasien yang dirawat di ruang intensif yang mampu atau tidak dapat berkomunikasi
telah dievaluasi. Jadi, alat pengkajian nyeri yang digunakan adalah Nonverbal Adult Pain Scale. Karena apa? Karena pada pasien-pasien di ruang intensif itu sendiri, pasien itu tidak dapat berkomunikasi. Untuk selanjutnya, jurnal yang kedua, instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data diorganisasikan untuk mengumpulkan dua jenis data. Yang pertama itu ada informasi umum dan informasi medis, dan yang kedua ada catatan dari dokter dan perawat tentang nyeri pasien. Nah, instrumen itu sendiri dikembangkan berdasarkan beberapa instrumen yang divalidasi yang ada di rumah sakit. Cara pengumpulan data. Nah, jadi di jurnal yang pertama, jenis penelitian yang termasuk penelitian kualitatif ini dengan melakukan studi eksplorasi untuk mendeskripsikan manajemen nyeri pada pasien. Dan untuk jurnal yang kedua, menggunakan studi kuantitatif. Karena apa? Karena data dikumpulkan dari file medis pasien rawat inap masa lalu. Penelitian ini disebut penelitian retrospektif. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan jurnal 1. Proses pelaksanaan pengkajian ini menjadi salah satu praktek keperawatan lanjut, tetapi kurang dipahami. Manajemen nyeri dimulai dengan penilaian nyeri yang akurat dan dilakukan menyeluruh dari pasien oleh perawat berdasarkan pengetahuan dan pedoman penilaian nyeri yang dimiliki oleh perawat. Nah, untuk laporan nyeri dari pasien adalah langkah pertama dalam penilaian nyeri pada setiap pasien. Yang kedua ada observasi pada perilaku pasien adalah salah satu pendekatan yang valid untuk penilaian nyeri pada pasien nonverbal. Dengan sebagian besar alat penilaian nyeri, perilaku menggunakan penilaian ekspresi wajah, gerakan tubuh, ketegangan otot, dan vokalisasi. Penilaian nyeri dan manajemen nyeri untuk pasien yang dirawat di ruang intensif memberikan tantangan unik bagi para perawat akibat gangguan komunikasi yang terkait dengan sedasi, tingkat kesadaran yang berubah, dan intubasi endotrakeal. Selain itu, intervensi dengan memberikan analgesik yang tepat waktu dan efektif dapat dikompromikan oleh prioritas perawat lainnya. Pada pasien sakit yang sudah memasuki fase kritis atau tidak stabil, pasien yang berisiko paling tinggi untuk merasakan nyeri adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, seperti mereka yang mengalami gangguan kognitif atau terintubasi. Pasien yang paling berisiko paling tinggi ini merasakan nyeri sebagai mereka yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, mereka yang mengalami gangguan kognitif. Selain itu, gangguan rasa nyaman nyeri akan berpengaruh pada pola pasien yang akan mengarah pada kondisi delirium dan kontribusi pada length of stay pada pasien di ICU. Itu hasil dan pembahasan pada jurnal 1. Sekarang kita memasuki hasil dan pembahasan jurnal yang kedua. Meskipun dokter tidak berada di samping tempat tidur pasien secara terus-menerus,
Hasilnya disajikan dalam hal jumlah file medis, jumlahnya 52, di mana penilaian nyeri didokumentasikan oleh dokter. Sebagian dokter, 42%, tidak mencatat informasi tentang penilaian. Nyeri pada 52 file medis yang dipilih, indikator terkait nyeri yang dicatat. Selanjutnya di sini ada poin kelebihan jurnal. Jadi kelebihan jurnal pada jurnal yang pertama itu, saya menyebutkan kelebihan jurnal ini menurut saya sudah lengkap secara pembahasan manajemen nyeri pada pasien kritis. Untuk jurnal yang kedua, kelebihan jurnal ini menurut saya lengkap disebutkan berapa persen perkembangan pasien yang sudah membaik. Poin yang selanjutnya ada kekurangan jurnal. Jadi kekurangan jurnal pada jurnal yang pertama itu tidak disebutkan jumlah responden. Untuk kekurangan jurnal yang kedua, sepertinya belum ada. Yang terakhir ada poin rekomendasi. Untuk jurnal yang pertama, rekomendasinya sebaiknya jumlah respondennya itu disebutkan, karena jumlah responden itu juga penting. Dan untuk jurnal yang kedua juga belum ada. Demikian presentasi analisa jurnal dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.